Chapter 5. Seiring berlalunya hari, aku belajar sesuatu tentang planet si pangeran kecil dalam percakapan kami. Seperti kepergiannya dari sana, perjalanannya. Informasinya datang sangat perlahan, keluar dari pikirannya secara tak beraturan. Dengan cara ini, di hari ketiga aku mendengar tentang bencana dari pohon-pohon baobab. Kali ini, sekali lagi, aku harus berterima kasih pada domba itu. Karena tiba-tiba si pangeran kecil menanyaiku, seperti dicekam keraguan. Apa benar kalau domba itu makan semak-semak? Ya, benar. Senangnya. Aku tidak paham kenapa sangat penting baginya bahwa domba memakan semak-semak. Tapi si pangeran kecil menambahkan, lalu berarti mereka juga makan baobab. Aku menerangkan pada si pangeran kecil bahwa baobab bukanlah semak mungil, tapi pohon sebesar gereja. Dan bahkan jika ia mengiring sekawanan gajah, mereka tak akan bisa menghabiskan satu pun baobab. Ide tentang sekawanan gajah ini membuat si pangeran kecil tertawa. Kita atur saja supaya gajah-gajah itu saling menaiki punggung kawannya satu sama lain, katanya. Tapi ia membuat komentar bijak. Sebelum tumbuh begitu besar, pohon baobab mulanya kecil. Betul sekali, kataku. Tapi kenapa kau ingin domba itu makan pohon baobab kecil? Ia menjawab seketika. Oh, ayolah, seolah ia membicarakan sesuatu yang sudah jelas. Dan aku harus mengerahkan pikiranku untuk memahami masalahnya ini, tanpa bantuan. Dan memang, dari situ aku tahu bahwa di planet tempat si pangeran kecil tinggal, ada tanaman yang bagus dan tanaman yang buruk. Karena itu, benih baik berasal dari tanaman yang baik, dan benih buruk berasal dari tanaman yang buruk. Tapi benih-benih itu tak bisa dilihat. Mereka tertidur dalam kegelapan tanah, sampai salah satu di antaranya punya hasrat untuk bangkit. Lalu benih kecil ini akan menyebarkan diri dan mulai, awalnya malu-malu, mencuatkan kuncup kecil ke arah matahari secara bersahaja. Jika hanya sekuncup tanaman lobak atau semak mawar, orang-orang akan membiarkannya tumbuh dimanapun. Tapi jika itu tanaman yang buruk, mereka akan memusnahkannya secepat mungkin ketika mereka pertama kali melihatnya. Nah, ada benih tertentu di planet yang menjadi rumah bagi si pangeran kecil. Dan itu adalah benih-benih pohon baobab yang mengerikan. Tanah planetnya banyak ditumbuhi pohon itu. Pohon baobab adalah tumbuhan yang tak akan pernah bisa kau lenyapkan jika waktunya sudah sangat terlambat. Ia tersebar ke seluruh planet. Akar-akarnya menembus ke inti planet. Jika planet itu terlalu kecil dan pohon baobab terlalu banyak, maka mereka membuat planet itu hancur berkeping-keping. Ini adalah soal disiplin, kata si pangeran kepadaku. Ketika kau sudah selesai membersihkan dirimu di pagi hari, maka tiba waktunya untuk membersihkan planetmu dengan penuh kehati-hatian. Pastikan bahwa kau mencabut pohon-pohon baobab secara teratur. Tiap kali kau bisa membedakan mereka dengan rumpun mawar waktu mereka masih kecil. Ini kerja yang sangat membosankan. Si pangeran kecil menambahkan, tapi sangat mudah. Dan suatu hari ia berkata kepadaku, kau harus membuat gambar yang indah, sehingga anak-anak di tempat kau tinggal bisa melihat dengan jelas bagaimana semua ini. Itu akan berguna bagi mereka seandainya suatu saat mereka bepergian jauh. Kadangkala tak ada buruknya menunda suatu kegiatan sampai esok hari. Tapi jika itu soal baobab, menunda berarti bencana besar. Aku tahu ada planet yang dihuni seorang pria pemalas. 3 rumpun semak ia biarkan. Maka selagi si pangeran kecil memaparkannya padaku, aku membuat gambar planet itu. Aku tidak terlalu suka mengambil sudut pandang moralis. Tapi bahaya pohon baobab tidak banyak diketahui. Dan risiko lumayan besar harus ditanggung siapa saja yang kebetulan tersesat di sebuah asteroid. Sehingga sekali ini aku terpaksa membuang sikap diamku. Anak-anak, kataku terus terang, waspadailah pohon baobab.
Teman-temanku, seperti juga aku, telah cukup lama menghindari bahaya ini tanpa mengetahuinya. Maka demi anak-anak itulah aku berusaha keras membuat gambar ini. Pelajaran yang kuberikan ini sangat berharga. Mungkin kau akan menanyaiku, kenapa tak ada gambar lain dalam buku ini yang lebih besar dan mengesankan dibanding pohon-pohon baobab? Jawabannya sederhana. Aku telah mencoba, tapi saat menggambar yang lain, memang aku tidak berhasil. Ketika aku membuat gambar pohon-pohon baobab, aku digerakkan oleh satu kepentingan mendesak untuk melampaui diriku sendiri.